Boleh Kak itu nanti hari Ya, Kamis. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian upload ininya nanti apa? Eh, modulnya. Ini teh mau dimulai tapi masih kagok, masih nunggu dulu, mungkin nunggu Masih beberapa 4 saat ya? lagi. Masih 4 orang. Tapi Belum masuk takutnya, kakak ya? mm, takutnya malah nanti di saat udah mulai baru pada masuk nggak ini gitu. Iya. Soalnya kita nggak terlalu banyak sekarang materi hanya refleksi aja gitu Kak. Hmm. Cuman kalau nggak salah ini waktunya 2 JP ya. November. Oke ya, sambil berjalannya Kak, karena kita waktu udah berjalan sampai dari jam 7 ya, tapi kita ada kelonggaran dulu ya karena ada halangan berupa hujan dan yang lainnya, dan juga tadi ada kegiatan sholat dulu gitu ya. Eee, Bisa dimulai aja Kak, mungkin yang lain akan menyusul nanti ya. Entar dulu bentar. Oke, kita mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan, yang berbahagia semuanya, Kak Deris, Kak Fajar, Kak Ramdan, Kak Pices, dan mungkin teman-teman yang lain yang sedang dalam perjalanan atau mungkin masih ada halangan untuk hadir di sini, tapi insya Allah akan menyusul gitu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita bertemu lagi di pertemuan setelah kita kemarin tidak ada pertemuan selama seminggu ya Kak, karena Kakak difokuskan untuk membuat aksi nyata, yaitu membuat modul ajar yang memasukkan model-model pendidikan yang sudah kita bahas selama kegiatan di PKG.
dan juga kita menerapkan, pembelajaran-pembelajaran yang, berpusat pada peserta didik ya seperti pemberian diferensiasi dan yang lainnya, gitu ya. Dalam rangka apa? Nggak jauh nggak ini ya dalam rangka untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran kita gitu ya, Kak. Oke, untuk hari ini yaitu Kakak akan melakukan refleksi aksi nyata, yaitu refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, gitu ya, Kak. Di sini Kakak akan difokuskan untuk saling, memberikan masukan, memberikan saran, terkait video yang sudah Kakak buat. Mungkin ada yang belum membuat nanti akan, menyusul gitu ya, Kak, atau, merefleksikan kembali, apa yang sudah pernah dibuat video sebelumnya gitu ya, Kak. Mungkin Kak Deris, Kak Fajar, dan Kak Ramdan yang lainnya, Kak Fajar sudah membuat. Nah, kita di sini kegiatannya, dengan menggunakan metode, refleksi untuk rekan sejawat, gitu ya, Kak. Oke, lanjut. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini, yaitu Kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat, gitu ya. Peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Borton dengan mengaitkan koneksi antar materi pada modul 212.6 ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan untuk hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Baca doa, dimulai. Oke, selesai. Untuk agenda hari ini, Kakak lebih difokuskan dengan kegiatan, jadi bukan kita membahas sesuatu materi atau mungkin kita membahas apa, tapi kita hanya menganalisa video pembelajaran nyata yang sudah Kakak-Kakak buat, gitu ya. Nah, lalu setelah menganalisis, merefleksikan video aksi nyata, gitu ya, Kak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya dan sudah kita laksanakan selama sehari-hari ini, selama kegiatan tatap maya, yaitu kesepakatan bersamanya yang pertama Kakak menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, Kak. Kalau misalnya tidak ada kendala apapun, silakan menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon seperlunya gitu ya, Kak. Oke, seperti apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari besok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini juga termasuk ke dalam refleksi what, so what, dan know what, gitu ya. Kita apa yang, sudah terjadi, apa yang sudah kita laksanakan, terus apa yang akan kemudian kita rencanakan untuk ke depannya, dan identifikasi permasalahan yang sudah terjadi, lalu harapan untuk besoknya itu atau so what-nya itu, apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya supaya itu menjadi perbaikan, gitu ya, Kak. Ini akan sesuai dengan apa yang kita, kerjakan hari ini, ya, Kak. Oke, sebetulnya sih untuk sekarang, Kakak-Kakak itu ditugaskan untuk hari ini, jadi Kakak lebih banyak berdiskusi dengan, masing-masing gitu ya. Nah, di sini adalah menganalisa dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat. Peserta akan dibagi 4 kelompok. Peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan video peserta A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B. Video peserta B dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C, dan video peserta C dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A. Jadi saling menganalisa gitu ya, Kak. Masing-masing kelompok mencatat hal apa yang didapat dari hasil video, tapi mungkin kita masih berempat ya, Kakak-Kakak, masih berempat, belum semuanya hadir. Kita akan sambil tunggu, sambil kita merefleksikan apa yang sudah Kakak lakukan selama 1 minggu ini ya, Kak. Bentar, Kak, saya mau menerima dulu.
Ya, oke. Oke, sebelum kita ke analisa dan revisi video, semuanya aktif ya? Kak Deris ada? Atau sedang perjalanan pulang gitu dari sekolah? Kak Fajar ada, Kak Fajar? Kak Ramdan hadir, Kak Ramdan? Atau yang lain, Kak Pices? Hadir, Kak Angga Oh, hadir. hadir ya Kak Ramdan. Kak Pices hadir ya. Kak Wahyu gimana? Hadir. Masih jibruk? Oh, masih iya meureun Kak Wahyu ya. Oke, mungkin saya ingin apa sih namanya, mendapatkan informasi dari kakak-kakak terkait yang sudah kakak lakukan selama ini, bukan selama ini ya, aksi nyata yang sudah kakak buat, bagaimana mi video yang sudah kakak buat, apakah memuaskan atau bagaimana, dan sudah menerapkan apa aja dalam video yang sudah kakak buat, gitu ya. Mulai dari mungkin Kak Ramdan, mangga. Materinya tentang apa aja, terus videonya bagaimana, terus, mungkin kesulitan-kesulitannya apa aja, dan yang sudah diterapkan itu apa aja, Kak? Mangga, Kak, diceritakan terkait video yang sudah Kakak buat. Mangga, Kak Ramdan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Angga. Iya, Saya akan mencoba sedikit untuk menjelaskan kaitan dengan video yang saya buat kaitan dengan pembelajaran permainan bola basket, Kak. iya, Kemarin itu saya mengambil sampel kelas 11 4 mhm, menggunakan metode atau model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, iya, kemudian menggunakan pendekatan PSE, mhm, yang dimana saya memberikan atau membagi ke dalam 4 kelompok mhm, yang masing-masing yaitu ada satu kelompoknya ada 8 orang. mhm, Kemudian siswa diberikan tayangan video kaitan dengan permainan bola basket, yaitu ada chest pass, overhead pass, bound pass, dan dribbling. mhm, Setelah menonton video, kemudian peserta didik dalam masing-masing kelompok itu diberikan LKPD mhm, atau Lembaga Kerja Peserta Didik. mhm, Seperti apa yang mereka lihat, yang mereka amati, kemudian dilakukan untuk mengisi LKPD kaitan dengan passing dan dribbling. Itu bukan hanya sebagai acuan yang pertama setelah menonton video tersebut kemudian dijelaskan kembali melalui catatan LKPD, tetapi anak diberikan keleluasaan untuk mencari sumber lain, itu di internet atau di buku PJOK kelas 11. mhm, Kemudian setelah itu hasil akan dipresentasikan pada saat tahap sintak yang keempat, yaitu di sini ada menjanjikan hasil. Peserta didik masuk ke mengorganisasikan siswa. mhm, Di situ ada pemanasan, kemudian saya memberikan ice breaking yang dinamakan estafet bola. Tujuannya di sini kembali pada penilaian ataupun sikap. Saya menerapkan kepada anak dalam pembelajaran bola basket ini ada 2, gotong royong dan mandiri. iya, Seperti apa anak akan menciptakan semangat untuk sikap mandiri atau gotong royongnya. Kemudian setelah itu masuk ke tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, masuk ke cara melakukan chest pass,
kemudian yang kedua itu ada kegiatan bonpas, yang ketiga yaitu ada overhead pass, yang keempat itu ada melakukan dribbling seperti melakukan gerakan atau huruf seperti huruf O atau 0. Ditutup dengan kegiatan masing-masing kelompok melakukan perlombaan permainan bola basket yang dimodifikasi, yang tadinya itu pakai ring, kemudian sasarannya itu pakai kon di bawah. Iya. Masih tidak terlepas dari cara melakukan Passing ya. Hal seperti biasanya. Ada passing, dribbling, yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu, setelah melakukan rangkaian kegiatan, dilakukan presentasi pada saat peserta didik mengerjakan pada saat di awal atau di sintak pertama, kemudian sintak keempat itu mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing kelompok, dan yang kelompok lain itu menanggapi. Nah, setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pembacaan masalah. Jadi guru dan siswa saling menganalisis terkait dengan pembelajaran yang dilakukan tadi, kaitan dengan passing yang dribbling, apa kesusahannya, kemudian yang harus dievaluasi itu di bagian apanya. Contoh misalkan di chest pass, kenapa di chest pass itu kebanyakan lontaran bolanya, hasil bola yang diciptakan itu ke atas. Itu dilihat, dievaluasi bagian tangan atau pada saat memegang bolanya. Kemudian di bagian penutup, di sini ada tahap pendinginan, ada yang kedua diberikan link atau Google Form refleksi, masing-masing kelompok ataupun individu ini mengisi format atau link yang diberikan oleh guru melalui handphone atau Google Form ya. Kemudian yang ketiga, bagian penutup, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang baik melakukannya, dan yang kedua yaitu kelompok yang paling baik dalam melakukan rangkaian kegiatan terkait dengan permainan bola basket. Selanjutnya, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan kegiatan hari ini yang telah dilaksanakan. Dilanjut, guru menyampaikan materi yang akan datang, dan kemudian guru membuka sesi pertanyaan terhadap peserta didik kaitan dengan pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir yaitu penutup. Di antaranya peserta didik diantaranya ditugaskan untuk memimpin doa dan menyampaikan salam di akhir pembelajaran. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih kepada Kak Ramdan yang sudah tadi menggambarkan terkait video yang Kak Ramdan buat. Ada kesulitan nggak Kak terkait pembuatan video itu? Sejauh ini aman-aman saja, cuman pada saat di shoot video anak-anak agak sedikit kurang percaya diri mungkin Kak. Iya. Merasa dipantau ya Kak. Iya. Tapi dengan pengalaman Kak Ramdan yang sudah kemarin PPG kan ya sama juga udah membuat video pembelajaran, mungkin udah berpengalaman gitu ya. Dan model pendidikan yang kemarin Kakak pakai model pendidikan apa itu? Apakah pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau model pendidikan SEM? Pendidikan gerak Kak. Oke, ya betul ya Kak, lebih fokusnya ke model pendidikan gerak. Karena dengan materi bola basket, tadi Kakak juga udah memvariasikan dan juga udah memasukkan proses diferensiasi ya Kak Ramdan terkait itu. Mungkin di prosesnya ada sedikit diferensiasi gitu ya, terkait latihan yang dibuat dan yang lainnya gitu ya Kak. Oke, antusias anak-anak seperti apa Kak di saat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Oke. Antusias anak-anak, alhamdulillah mereka
terlihat antusias dan bersemangat karena memang kemarin itu kan saya syutingnya pada saat jam 11 bahkan, Kak. Tapi luar biasa semangat anak-anak. Iya. Ya, saya sengaja di rangkaian kegiatan itu kan ada 5 tahapan dan yang 5 tahap itu saya sisipkan untuk permainan bola basket yang dimodifikasi. Wah, itu terlihat antusias, bahkan anak-anak itu kelihatannya memang luar biasa, Kak, sampai ketawa-ketawa itu. Tidak terlihat Iya. lelah, padahal itu jam 11. Iya. Nah itu ya Kak, terima kasih, Kak Ramdan sudah menggambarkan semuanya. Nah itulah, tujuan untuk pembelajaran PJOK kita yang sekarang, tetap tidak menghilangkan esensi ya dari tujuan pembelajaran itu. Mungkin dengan, model pembelajaran kita yang kita sampaikan, terus gaya mengajar kita juga dengan kita mengikuti kegiatan PKG ini, adalah sedikit perubahan dari kita terkait apa, model mengajarnya, gaya belajar kita ke siswa dan yang lainnya gitu ya, dan itu saya rasakan sendiri Kak, setelah saya mengikuti PKG ini, gitu ya. Makanya bukan semata-mata hanya kita kumpul-kumpul atau bagaimana gitu ya, atau menyelesaikan tugas dari BBGP atau gimana, tapi ini juga sangat bermanfaat untuk, perkembangan kompetensi kita sebagai guru PJOK khususnya. Mungkin hanya satu aja Kak Ramdan aja yang mengungkapkan. Nah, soalnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan, refleksi ya Kak, dengan rekan sejawat. Di sini ada framework Borton, yaitu ada what, so what, dan know what. Masih ingat ya Kak, what itu apa, so what itu apa, dan know what itu apa, ya. What itu adalah apa yang sudah terjadi, terus apa yang sudah kita laksanakan. Kalau so what, mengapa semua ini bisa terjadi, ya, mengapa ada kekurangan, dari apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Dan know what, bagaimana rencana ke depan untuk perbaikan lebih baik lagi, gitu ya, Kak. Itu framework Borton ya, ada what, so what, dan know what, ya. Oke, seperti tadi yang udah diinstruksikan. Nah, Kakak dibagi 2 kelompok untuk memodifikasinya karena kita pesertanya, masih sedikit mungkin nanti akan hadir yang lain ya, menyusul. Kalau di sini kan dibagi 4 kelompok, tiap kelompoknya itu 3 orang. Nah, di sini karena sekarang ada 4 orang ya, Kak Wahyu ya? Cuman 4 orang ya? Soalnya saya ada 2 akun kalau nggak salah gitu. Nah, mungkin saya akan buat main room, 1 kelompoknya itu hanya 2 orang dan saling menganalisis gitu ya, Kak. Nah, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan know what ya yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nah, tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang, gitu ya Kak. Oke, lalu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jujur, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Terus jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikap selektif, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting aja gitu ya. Kegiatan misalnya ada proses diferensiasi tapi misalkan ada proses diferensiasi cuma tidak berjalan dengan baik misalkan gitu ya. Nah, mangga bersikap itu aja. Lihatlah ke masa depan bagaimana untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi gitu ya, Kak. Dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PPG ini. Oke. Oke. Saya stop sharing dulu. Oke, saya akan memberikan link, bentar ya Kak.
Oke, bentar ya Kak, saya akan share ke grup WA. Oke, saya udah share Kak. Ada Word kalau nggak salah dan ada link Google Docs ya. Sorry, link spreadsheet kalau nggak salah ya. Nah, saya akan share screen lagi ya untuk menjelaskan. Sorry. Oke ya Kak, kelihatan di sini ada analisis. Ini di ini aja. Analisis dan refleksi video nyata. Nah, ini misalkan nih Kak Wahyu dengan Kak Deris. Kak Wahyu, biasanya nama Wahyu dan Sartian. Nah, menganalisis video dari Kak Deris gitu ya. Masukkan saran apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan dalam video aksi nyata dari Kak Deris itu sendiri. Dari proses diskusi Kak Wahyu dengan Kak Deris gitu ya. Terus apa yang sudah baik, hal baru apa yang sudah Kakak dapatkan dari video aksi nyata dari Kak Deris. Begitu maksudnya ya Kak, jadi saling merefleksikan diri. Paham ya Kak? Itu untuk Word-nya. Nah, ini udah termasuk framework refleksi Borton. Nah, nanti boleh ditambahkan rencana apa untuk kedepannya gitu. Jadi boleh ditambahkan satu kolom aja kan nanti. Satu kolom lagi ditambahkan. Oke. Satu lagi kan adalah know what ya. Apa yang akan direncanakan untuk proses perbaikan ke depannya. Gitu aja Kak ya. Karena ini untuk proses know what-nya ya. Nah, ini juga proses what, so what, dan know what. Ya, ini untuk pengisi Word aja. Akan diberikan waktu selama 30 menit. Satu lagi adalah Kakak akan melihat video dari rekan, mungkin nanti Kakak akan menanyakan. Nah, di sini ada refleksi aksi nyata, nama pesertanya siapa, ganti nama fasilnya. Saya ganti. Nah, misalnya Kak Wahyu meriksa Kak Deris, berarti nama pesertanya itu adalah Kak Deris, misalnya Deris misalnya, ya. Nah, dicek sama Kak Wahyu, ini sesuai gak? Ini sesuai gak gitu ya. Bisa jika misalnya iya berarti beri skor 1, jika tidak beri skor tidak misalkan ya. Ini Kakak silakan di-double aja, di apa sih namanya, duplikasikan ya. Ini contoh nih saya duplikasikan sekarang. Nah, nama enggak diganti, di-rename. Nah, ini untuk siapa? Misalnya ini Kak Deris. Nah, ini yang kedua misalnya Kak Wahyu. Boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum berarti ditambah lagi aja, duplikasikan lagi aja sampai semuanya ada di sini. Gitu ya Kak, tinggal diganti namanya aja. Paham ya Kak? Jadi saling menilai dan juga saling mengoreksi terkait apa yang sudah Kakak lakukan. Nah, umpan baliknya apa? Silakan Kakak ketik aja. Gitu ya. Diberikan waktu selama 30 menit untuk membuat analisis refleksi video aksi nyata dan juga memeriksa ini ya. Untuk refleksi aksi nyata di kelas ini Sumatera Selatan diganti aja jadi Jawa Barat. Karena memang kelasnya kelas 14.
Oke, yang lain juga boleh diganti seperti itu aja. Oke, ada yang tanyakan, Kak? Mangga, kalau mau ada yang tanyakan. Ya, Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya stop sharing dulu ya. Bener Kak, mau tanya, itu yang untuk yang refleksi aksi nyatanya yang di Google apa? Yang di Google Doc-nya, itu kita melihat video rekan kita masing-masing sampai beres Iya, apa gimana? melihat video rekan masing-masing sambil ditanyakan aja. Secara singkat aja Kak. Misalnya nih Kak Ramdan lagi menayangkan, di next aja. Jadi jangan dilihat full semuanya gitu. Nah, misalnya Kak Ramdan sampai menjelaskan, nah itu lagi ngapain, ini lagi ngapain gitu. Nanti akan saya berikan apa sih namanya? Berikan room masing-masing. Ya ya. Ya Berarti begitu. paling kalau misalkan ada satu roomnya 2 orang berarti 15 menit itu harus sudah beres gitu ya? Iya betul, 30 menit aja. Jadi akan saya kasih waktu 30 menit. Mangga 30 itu menit mah nanti dibagi selesaikan 2. aja mau 15 menit per orang atau 10 menit juga nggak masalah, Kak. Ya. Siap. Begitu nanti dipresentasikan ya. Mudah-mudahan yang lain ini akan hadir, akan saya foto dulu supaya oke. Kak Kak, Picis mangga. ini berkaitan dengan video. Iya. Nah, kalau misalkan belum ada videonya gimana, Kak? Berarti Kak Picis menjadi penilai dulu aja. Penilai Penilai. untuk kakak-kakak yang lain gitu aja ya. Oh gitu. Iya, Nah, nggak untuk apa-apa. lihat tayangannya gimana, Kak? Nah, lihat tayangan nanti setiap di main room itu tiap misalnya Kak Wahyu nih sedang ini, maka Kak Wahyu sharing aja, sharing screen aja gitu misalkan kayak gitu, sharing screen videonya begitu. Oke. Kasih Kak. Mungkin ya mungkin itu aja ya. Oke, saya share dulu ke kelas 14 soalnya ini harus semuanya hadir gitu ya karena kita juga lagi dipantau. Oke, saya akan buat room dulu ya Kak. Saya akan buatnya acak, ini langsung dari Gmeet-nya, breakout room. Mungkin hanya 2 room untuk sementara. Kak Wahyu hanya 1 aja kali ya. Nah. Boleh Kak, boleh. Heeh. Kak Wahyu mau masuknya yang mana? Ada 2 nih. Ada yang foto sepeda atau yang nggak ada sepeda? Atau dua-duanya masuk aja ya? Yang Oke. nggak ada Kak boleh, kalau yang ada sepeda itu yang di HP itu jadi biar Oh ada. iya nggak apa-apa. Ini saya masukin dua-duanya aja ya Kak. Boleh. Mangga silakan untuk diskusi. Saya berikan waktu 30 menit. Untuk yang lain mungkin akan menyusul. Oke. Untuk bentuk penilaiannya seperti udah disampaikan. Kalau misalnya ada 3 orang berarti 1 ke 2, terus 2 ke 3, 3 ke 1 gitu ya Kak. Nah, tapi ini hanya 2 orang nggak apa-apa deh. Nanti ada Kak Fajar, Kak Pici sama Kak Wahyu kalau nggak salah ya. Oke, silakan masuk ke room masing-masing Kak.
Mana wae euy. Hampura karek balik di sekolah Wih, ngedekor jang edan. isukan P5 demokrasi. Wih, iya sugan pemilihan OSIS. Heeh, pernah pembina OSIS. Oh iya. Kami mah udah selesai sih. Ya udah, Heeh. langsung Nah, masuk ke breakout room aja nya. boleh sok Nah, dimasukin ke mana we. ah, Iya, kok siap. hampura sepatu can sempet keanter. Santai we atuh. Santai. Kela. Nanti Kak Ramdan udah tahu dah nih, Kak Ramdan soalnya Kak Dedis lagi sendiri. Kela. Duh, kayak loba ieu euy. Bara metuk. Di sekolahan juga. Heeh, anjir bara metuk aing tuh pareum ge lampu. Di pareuman ku aing. Pak gue teh rujit. Nah, geura asup breakout 2 we nya. Untuk apa sih Raru? Sira Siraru. Oke, orang gabung ya. Siap. Assalamualaikum Kak Satriani. Gimana masih di rumah sakit, Kak? Baru sampai. Oh. Ini saya lagi breakout room, nanti saya masukkan ke breakout room aja ya. Oke. Ya, nanti untuk instruksinya nanti ada di breakout room. Terima kasih ya. Sama-sama, Kak. Silakan Kak masuk.
Naon ka Eka, sok ngintip-ngintip ka Eka mah. Kos tahanan. Di Ah, Pareman heula. waduh, eta mah dipopoekan. Oh, loba si rarunya hujan. Heeh nya eta. Aduh, ieu ripuh diserang. Ah, eta mah alasan. Si Nah, lalu pada menyebutkan seseorang ketika tingali. eh udah ya, Kak, kita mulai aja. Mungkin yang lain masih belum gabung karena mungkin kendala sinyal dan yang lainnya. Kita sekarang waktunya untuk presentasi. Eh Tadi kelompok 1 siapa aja Kak tadi? Kalau nggak salah. Kelompok 2 ya Karam dan Kak Wahyu dengan Pak PC sama Pak Fajar. oh ya Kak Fajarnya belum ini ya, belum masuk lagi ya? Belum. Jadi Hmm. tadi saya yang nayangin video. Hmm. Hmm. Kelompok 2 aja dulu Kak ya. Mungkin dari Mangga analisa video Kak Eka atau Kak Ramdan gitu. Untuk analisanya ambilnya dari yang refleksi aksi nyata aja, Kak. Apa Iya, gimana? boleh ditampilkan refleksi nyata atau dari spreadsheet-nya juga nggak apa-apa. Oke. Tadi saya lihat menganalisa video Kak Ramdan ya. Iya, kebetulan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bukan presentasi ya. Tadi kebetulan Kak Ramdan yang pengen direfleksikan videonya karena kebetulan videonya juga tersebut akan diupload untuk PPG. Jadi kebetulan ya udah video Pak Ramdan aja. Siap. Untuk yang awal, yang kriteria RPP dan modul ajar, mungkin saya belum centang, tapi untuk kesesuaian RPP sudah, karena beliau juga sempat diskusi dengan saya pas sebelum pembuatan videonya. Tapi untuk isinya saya belum lihat secara detail, jadi belum sempat untuk memberikan skor ya atau tidaknya. Kalau untuk yang nomor 2, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Mungkin ya, karena kebetulan kita satu sekolah. Jadi untuk yang nomor 2 ini, membuat peserta didik nyaman dan senang dalam pembelajaran juga saya bisa bilang ya. Untuk nomor 3, guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas, sesuai dengan video, saya berikan nilai ya. Mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif, semangat, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran juga iya. Memberikan kesempatan dan untuk berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran sudah dilakukan. Bentar, ayah lagi ini dulu. Enggak, iya, bentar. Ayah lagi presentasi dulu sebentar ya. Terus guru meminta umpan balik kepada peserta terhadap proses pembelajaran yang dilakukan juga iya. Kalau untuk guru tidak melakukan nomor 4, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik, guru tidak melakukan hukuman atau konsekuensi yang negatif untuk mendorong peserta belajar. Saya tadi belum melihatnya, jadi belum sempat memberikan nilai antara ya atau tidak. Yang keduanya, guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah. Mungkin dari video saya tidak bisa melihat secara jelas ekspresi wajah gurunya ya atau Pak Ramdan, dikarenakan posisinya membelakangi kamera. Jadi kalau untuk ini, tapi pas ngelihat ke arah kamera baru terlihat ternyata emosinya, namanya guru olahraga pasti positif.
terkecuali lagi ada masalah di rumah. Lalu guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik, diberikan skor ya, karena tadi ada beberapa kesempatan Pak Ramdan memberikan pujian dan memberikan dorongan secara terbuka di depan peserta didik lainnya. Terus guru memberikan dukungan dan dorongan dan bantuan. Tadi ada beberapa peserta didik juga yang agak kesulitan melakukan passing bonpas dan guru memberikan bantuannya. Bentar untuk ke bawahnya. Ya. Mungkin untuk yang seininya tadi karena Pak Ramdan waktunya dan dipercepat saya juga agak bingung. Jadi ya sampai soalnya terbatas kayak waktosna. Tapi kalau sampai penutup tadi dipercepat sampai penutupan dan yang pendekatan saya bilang skornya iya, tapi kalau untuk umpan balik tadi karena dipercepat jadi belum sempat Kak. Siap, Kalau Kak. sampai penutupan sudah. Jadi sementara skor yang ada 25. Untuk umpan baliknya seperti apa Kak Eka? Atau mungkin memberikan saran atau perbaikan untuk kedepannya? Nah, bagaimana Kak? Oke, untuk umpan baliknya mungkin tadi seperti yang pernah waktu di PKG ya, untuk posisi peserta didik dan guru memang sudah baik, cuman kalau karena ini sambil blocking video mungkin ya, jadi kurang presisi gitu. Biasanya kan kalau abang kita satu sekolah jadi ngambilnya di ujung. Cuman kalau untuk sintaknya sudah sesuai dan anak-anaknya pun tadi ada beberapa yang tidak mengikuti instruksi dengan jelas. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih tegas Pak Ramdan, itu aja. Siap Pak Eka 86 hatur nuhun masukanna. Siap. Mungkin itu saja Kak untuk masukannya. Karena agak bingung juga kalau video dipercepat. Siap Kak Eka, mantap, keren sekali. Kita berikan give applause untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya, sorry, kelompok 2. Untuk proses refleksi ini bukan untuk saling menjudge atau bagaimana ya. Kita istilahnya ini adalah kombal ya, komunitas belajar. Di mana tujuannya itu adalah untuk perbaikan, untuk ke depannya lebih baik lagi karena memang yang bisa melihat kita itu, yang bisa yang bisa melakukan proses perbaikan itu kita diberikan saran oleh orang lain gitu ya. Jadi jangan merasa kita bagaimana gitu ya. Saya pun sering diberikan saran oleh rekan-rekan gitu ya, diberikan masukan. Nah itu jadi perbaikan buat kita semua gitu ya Kak. Terima kasih Kak Eka atas analisanya. Mungkin nggak akan semuanya ditampilkan, tapi nanti dari rekan-rekan misalkan nih semuanya itu harus sudah mengumpulkan nanti via WA grup aja. Misalnya nih kan Kak Eka itu menganalisa yang Kak Ramdan nanti dikirimkan, udah ada sih sebenarnya ya di Google Docs gitu ya. Dan di Word-nya itu tolong dikirimkan nanti ke grup aja gitu ya untuk bukti dan juga sebagai progres pelaksanaan kegiatan tetap maya kita gitu ya Kak. Nah ini dari Kak Ramdan, alhamdulillah dari kelompok 2, mungkin saya kan nggak akan menampilkan semua gitu ya, karena waktu yang terbatas, kita 10 menit lagi udah selesai gitu ya Kak. Tapi pada intinya ini bukan penilaian rekan sejawat, tapi ini hanya proses untuk perbaikan ke depannya dan kita mendapatkan saran atau perbaikan dari apa yang sudah kita hasilkan di aksi nyata gitu ya Kak Eka, Kak Wahyu dan Kak Ramdan dan yang lainnya. Oke, kita lanjut sekarang ke kelompok 1. Silahkan video yang ditampilkan siapa dan juga siapa yang mengamati gitu Kak. Maka Kak Eka di close itu aja, close screen. Oke, mangga Kak Wahyu, bagaimana strateginya? Hanya satu aja boleh yang ditampilkan. Ya, tadi kebetulan video saya yang ditampilkan ya, saya sempat menjelaskan dan yang mengamatinya tadi ada
Kak Pica sama Kak Fajar, tapi Kak Fajarnya hilang. Hmm. Kak Pica tadi gimana? Mengamati nggak? Iya, Ya, saya mengamati Kak tadi. di share screen aja, Kak, refleksinya yang di Google Doc. Ya nanti saya coba ya Kak ya. Ya. Nah, caranya. Caranya gimana ya Kak ya? Atau di share screen aja oleh Kak Wahyu atau siapa, mangga. Kliknya Coba yang Kang kirim reaksi. Presentasikan sekarang. Klik mana? di bawah dekat raise hand ada presentasikan sekarang, klik. Bentar, dekat raise hand. Nah, ada presentasikan sekarang. Yang ini. Oh ya. Nah, tinggal itu Panah ke atas. disesuaikan dengan yang mau ditampilkan. Nah, Wow. Ya. Bentar. Untuk naik turunnya di mana ya? Untuk menaikkan turunnya gimana Kak? Masuk ke filenya langsung, copy paste-nya. Nanti tinggal ngomong aja. Jadi nggak usah masuk di video di Google di Meet yang ini. Oke. Untuk saya mencoba memberikan skor ya untuk kegiatan dari Kak Wahyu ya. Untuk nomor 1 RPP modul itu kesesuaian sudah dengan video yang diunggah. Kalau mengenai backward action-nya, desainnya saya kurang paham. Ya, mempertimbangkan isu-isu sosialnya iya, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan iya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK saya belum ini kan, memuat rancangan asesmen otentik. Nah memang juga kalau dilihat belum ada RPP-nya gitu ya, modulnya yang istilahnya konkretnya ya diliatin gitu ya. Ya, belum di share, baru videonya aja. Ya, nggak apa-apa Kak. Lihat. Nah, terus mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ya peserta didik nyaman, senang pembelajaran. Yang nomor 3 adanya timbal balik. Pokoknya di semuanya ini rata-rata sudah ya, cuma yang ini yang bagian nomor 10 ya, yang nomor 9 waktu belajar akademis untuk pelajaran aktivitas menunggu. Ini saya kurang ini karena memang banyak yang menunggu juga ya. Nah, terus ini guru memberikan bantuan arahan pada peserta didik tidak terlihat karena guru diharapkan juga memberikan contoh ya, yang mana gerakan yang baik dan yang salahnya belum terlihat gitu, belum memberikan contohnya ya. Kayak Wahyu ya. Terus bertanya kesulitan yang dialami iya, memberikan kesempatan untuk belajar tugas mandiri iya, memberikan arahan ya. Nah, sampai ke nomor 14 ya, sampai terakhir itu sudah ya, nilai skornya itu 47. Nah, cuma pada saat di umpan baliknya
Nah, ini diharapkan guru memberikan contoh yang konkret dengan mempraktikkan gerakan yang benar yang mana, yang salah yang mana, sehingga si siswa itu nantinya bisa memfokuskan gerakan, oh ini loh yang baik, oh ini yang salah gitu. Jadi anak mungkin pada saat tolakannya yang ada beberapa anak yang benar, ada yang salah gitu ya. Jadi kalau misalkan mencontoh dari guru yang oh ini yang salah, yang nggak usah harus dihindari, yang ini yang benar harus diikuti. Nah itu nanti mungkin kemungkinan terjadinya kesalahan itu akan lebih sedikit gitu. Dari baik tolakannya, kan ini kan gaya jongkok ya Kak Wahyu ya. Iya betul. Nah itu pada saat mendarat, nah kan diharapkan kan dua kaki bersamaan gitu ya. Dengan jatuhnya badan itu dia banyak kan memang ke depan gitu ya rata-rata karena memang menggunakan busa jadi agak mantul kan gitu jadi Betul. kurang sempurna gitu mendaratnya gitu ya. Nah ada yang satu kaki duluan, ada yang dua kaki bersama-sama gitu. Jadi kalau misalkan ya intinya kalau misalkan guru yang udah memberikan contoh ya, walaupun mungkin secara di video saya nggak kelihatan jelas ya karena memang jauh ya dari syutingan Karena waktu di kelas. dipercepat juga. Itu tidak terlihat jelas ya. Kalau misalkan ini insya Allah lah ya memang udah bagus Kak Hayu ya dalam memberikan ininya. Itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kak Pices sudah menganalisa dan juga memberikan pengamatan terkait video yang sudah dibuat oleh Kak Wahyu terkait modul ajar yang sudah itu ya sudah dibuatkan. Tadi juga, nah ini adalah tadi ya benar tadi Kak Ramdan itu sekalian video PPG ya. Ini adalah basic yang paling bagus gitu ya untuk mengukur sampai mana video kita atau kegiatan belajar kita itu sesuai gak gitu ya. Nah, ini ada 15 item gitu ya Kak. Dan kakak juga udah bisa menilai sendiri dan juga mengevaluasi sendiri. Dan saya yakin dari proses ini akan menjadi perbaikan buat kegiatan pembelajaran kita semua Kak. Gitu ya. Jangan khawatir atau jangan bagaimana kita kalau ingin berkembang ya kita harus terus berproses dengan cara kita terus mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Dan semakin kita sering mengevaluasi diri sendiri, semakin kita berefleksi dan semakin sering pula nanti kita akan melakukan proses perbaikan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu mungkin salah satu tujuan dari kegiatan ini Kak. Ya, kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan terkait kegiatan belajar gitu apa yang kurang gitu ya, yang menurut kita seperti apa gitu ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Itu cukup baik saya. Ya, maka Kak Wahyu. Kak, saya juga izin menanggapi video saya ya. Siap Kak Wahyu. Ini sinyalnya agak jelek nih. Jadi ini untuk saya memang yang pertama saya kan mengambilnya kebetulan modul yang di-share sama Kak Angga itu kan saya juga memang kebetulan mengambil lompat jauh juga memang sedikit saya modifikasi ya reparasikan sedikit dan memang kenapa saya tidak karena itu di awal saya menampilkan video gerakan yang sesungguhnya dan video yang memang menunjukkan macam-macam kesalahan yang ditunjukkan pada saat lompat jauh. Jadi karena memang mengambil model pembelajaran itu pembelajaran problem based learning. Iya. Ya, jadi makanya saya itu tidak mencontohkan karena memang di awal itu sudah diberikan contoh video yang gerakan sesungguhnya dan kesalahan-kesalahan yang memang muncul. Nah, karena kan si siswa ini saya suruh memilih salah satu masalah yang ada pada lompat jauh ya. Iya. Nah, jadi siswa ini selalu memilih kesalahan yang ada. Setelah memilih ya dia mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut.
Iya. Tuh, jadi saya memang tidak mencontohkan, tapi kalau memang apakah memang harus saya contohkan juga setelah saya menampilkan video tersebut, video yang sesungguhnya dan video yang kesalahannya, atau seperti apa gitu maksud saya Kak. Karena Iya. kan kalau kita lihat dari refleksi aksi ini kan itu ada 15 poin itu ya. Iya. Itu ada di, kalau yang guru mencontohkan itu kan ada di nomor 10 ya. Iya. Nah, itu apakah memang harus saya praktekkan juga apa enggak, ini untuk pengalaman saya juga gitu Kak. Iya. Kalau memang harus saya praktekkan ya mungkin nanti kedepannya saya praktekkan juga gitu. Karena memang persepsi saya awalnya, karena udah saya tampilkan video di awal gitu kan, yang gerakan yang sesungguhnya, yang benarnya, dan kesalahan-kesalahan yang muncul gitu kan. Nah, apakah seperti apa gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan juga saya kan videonya untuk PPG juga, jadi karena memang seminggu kemarin kita nggak belajar, terus saya dapat informasi hari Sabtu tuh tadinya saya mau berangkat ke Tasik besok gitu kan, waktu hari Senin aja ternyata saya ke Tasiknya nggak jadi, harus yang mendampingi siswa itu kan ke Jawa Barat itu untuk futsal yang U15, ternyata saya nggak jadi berangkat karena mulai UKIN-nya besok gitu kan, ya PPG gitu. Makanya saya kemarin tuh videonya ya udah saya sekali ngetek video aja gitu. Jadi Iya, nggak yang apa-apa. harusnya 30 menit jadi intinya lebih dari 30 menit, dan totalnya juga saya ngambil 2 jam full, 8 menit gitu. Nah, mungkin itu Kak 2 pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan dari Kak Wahyu, apakah harus dipraktikkan juga atau bagaimana? Berarti Kak Wahyu itu mengambil metode problem based learning ya, yaitu memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang dimunculkan di video ya Kak. Di video itu ada apa sih namanya? Ada gerakan yang benarnya nggak Kak? Ya, yang pertama itu saya akan ada 2 video yang saya Iya. tampilkan ya. Yang pertama itu gerakan yang benar, yang sesungguhnya, Iya. gitu kan. Nah, video yang kedua pun itu gerakan yang memang salahnya. Di Iya, itu iya. kebetulan memang saya membagi kelompok 4 kelompok, dan kebetulan Iya. juga ada kesalahannya, ada 4 kesalahan juga. Nah, gitu. Jadi si anak suruh milih gitu. Selain melihat contoh yang sesungguhnya, dan saya perlihatkan juga yang salahnya, yang sering terjadi gitu kan, yang sering terjadi, entah itu melewati garis tolakan, entah itu dia terpleset jatuh gitu kan pada saat Iya. di bak di bak pendaratannya gitu kan, atau pada saat dia akan tolakannya pakai 1 kaki atau 2 kaki gitu kan. Nah, yang seperti itu Kak. Iya, betul, betul, betul. Karena Kakak memakai metode problem based learning gitu ya, di mana anak itu sudah ditayangkan video gerakan yang benarnya bagaimana atau gerakan yang salahnya bagaimana. Mungkin juga Kakak juga bisa menambahkan praktek langsung oleh Kakak sendiri. Maksudnya gerakan yang benar. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kalau di video itu kurang terlalu menyimak gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa mengerti, tapi ada beberapa juga yang kurang menyimak. Nah, itu nanti Kakak akan mendapatkan yang namanya diferensiasi konten, Kak. Jadi anak-anak mendapatkan 2 sumber gitu ya. Nah, 2 sumber itu dari video dan juga dari praktek langsung oleh Kakak gitu ya. Prakteknya pun nggak perlu yang bagaimana, nah memberikan bagaimana cara melakukan yang benar gitu ya. Dan juga bagaimana supaya apa yang kalian lakukan untuk gerakan ini supaya tidak salah dari hasil analisa video yang kalian tonton di tayangan tersebut gitu ya, yang salah-salahnya bagaimana. Mungkin itu bisa dipraktekkan Kak di awal. Jadi masuknya itu nanti Kakak tercatatnya itu diferensiasi konten Kak. Jadi Kakak menampilkan visual gitu ya, dan audio visual. Jadi anak-anak mendapatkan 2 sumber informasi. Karena di awal gitu ya. Kalau untuk di tengah-tengah mungkin anak melakukan sendiri sesuai dengan hasil analisa mereka gitu ya. Nah, mungkin hanya ditanyakan apakah gerakan kamu sudah benar atau tidak gitu ya. Bagaimana dengan cara yang benar gitu ya, Kak. Nah, kan anak udah berpikir, "Oh ya, Kak, Pak, tadi saya salah karena 1 kaki mendaratnya, harusnya ini Ya, boleh dicoba memang lagi," gitu. kebetulan di inti itu si anak saling dengan kelompok yang itu saling mengamati. Nah, Jadi jadi pakai pengamatan rekan sejawat ya?
kelompok 1 mengamati misalkan kelompok 3. Nah, itu mereka saling Mhm. mengamati salahnya di mana dan setelah itu dipresentasikan gitu kan, Iya iya. apa gitu. Nah, mungkin itu. Iya, itu menarik juga, berarti memakai metode problem based learning ini dan dengan metode pengamatan rekan sejawat, gitu ya. Itu juga cukup baik sekali. Nah, mungkin untuk menampilkannya, Kakak menampilkannya di awal aja, berarti di diferensiasi konten itu, ya, Kak? Iya. Nah, itu jadi nilai plus sebenarnya, Kak, nanti, Iya. bisa menerapkan diferensiasi konten di awal dengan mungkin ditambahin dengan buku bacaan, ditambahin dengan video-video, dan juga ditambahin dengan praktek langsung dari Kakak. Nah, gitu, Anda mendapatkan 3 sumber informasi dan diferensiasi kontennya itu udah muncul, gitu ya. Dan itu juga anak memunculkan apa sih namanya, rasa ingin tahu, terus juga ada tanggung jawab dengan proses, bukan penilaian ya, pengamatan rekan sejawat, gitu ya, Kak. Pengamatan rekan sejawat bagaimana itu juga cukup bagus. Jadi, Kakak Wahyu itu memposisikan diri sebenarnya sebagai fasilitator gitu ya. Iya. Bukan fasilitator nggak apa-apa, karena itu merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kalau kita melihat sekilas di video memang, agak beda gitu ya. Nah, Beda. emang kita di video itu nggak terlalu bisa menyimaknya. Tapi pada intinya, apapun, masukan dari rekan-rekan, itu Ya. juga menjadi hal yang positif buat kita dan, apa yang dilakukan oleh Kak Wahyu dan teman rekan-rekan yang lain itu adalah proses pengembangan dalam proses pembelajaran kita, ya. Cukup menarik juga apa yang dilakukan Kak Wahyu dan itu bisa dicontohkan ke, yang lain gitu ya. Jadi kita di PJOK itu nggak hanya discovery doang gitu ya, ada problem based learning di lompat jauh pun ternyata ada, gitu ya. Jadi pembelajarannya full berpusat pada peserta didik oleh Kak Wahyu itu sendiri. Ya, sudah menerapkan pembelajaran PJOK pada peserta didik dilihat dari melakukan pengamatan dengan rekan sejawat ya, Kak. Nah, jangan lupa di akhir juga ada refleksi, terus ada juga, evaluasi juga bagaimana untuk, ke depannya gitu ya, Kak. Itu Satu lagi mungkin Kak, iya gimana? maaf nih, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, bawa PPG kan? PPG ya. Ini, itu di videonya untuk asesmennya kan saya ngambil satu tugas aja ya, saya Iya. memberikan soal esai. Mhm. Nah, cuman itu saya memberikan soal esainya dijadikan PR, itu apa masuk ke asesmen apa enggak? Kalau soal esai di-PR-kan, tapi nggak masuk asesmen otentik ya, maksudnya yang asesmen kemarin yang kita belajar ya, Mhm. hanya memberikan soal esai di-PR-kan gitu ya. Ya, tapi, maksudnya ya itu saya juga takutnya ini masuk apa enggak gitu, masuk ya udah saya kan waktunya kan, jadi saya Iya, melihat waktu waktunya juga terbatas ya. kan. Jadi saya berpikir, "Ah, ya udah yang penting saya kasih dulu asesmennya." Nah, makanya saya mau nanya Iya, itu kan kira-kira nggak masuk apa-apa Kak, enggak itu nih masih asesmen. masuk ke dalam asesmen karena waktu yang terbatas. Mhm. Jadi itu asesmen mungkin penilaian langsung oleh guru ya? Iya, langsung oleh Nah, guru. ya nggak apa-apa itu masuk asesmen, Masuk tapi masuk. dimunculkan di akhir dan, di saat memberikan kegiatan asesmen itu dimunculkan, tapi untuk dikerjakannya nggak hari itu, gitu ya. Iya, betul betul. Supaya terlihat nanti pas video di PPG itu, oh ya ternyata terlihat proses asesmennya. Mhm. Ini hanya sedikit ini aja ya, gambaran aja untuk Iya. kegiatan di, PPG ya, sambil ngasih sedikit ini ya, Iya. supaya nanti, video Kakak-kakak itu, apa sih namanya, ya insyaallah lah lulus semua gitu ya. Nah, eee, yang pertama itu, tampilkan dulu, kita PKG ini hampir mirip-mirip PPG Kak, ujung-ujungnya, gitu ya, kita mengarah ke sana yang PKG gitu ya. Apapun yang dipelajari di PKG, di saat kita menerapkan untuk PPG videonya atau apanya itu akan sangat nyambung dan juga pasti itu akan jadi nilai plus gitu ya. Kayak yang pertama menerapkan diferensiasi, apalagi kalau udah pernah memberikan gambaran tentang kartu tugas itu tuh udah bagus sekali sebenarnya, gitu ya. Nah, terus juga jangan lupa di awal itu, untuk video PPG itu jangan lupa, untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, Kak, jangan lupa itu. Karena itu jadi nilai plus juga dan juga itu yang diperhatikan. Waktu itu pernah kayak gitu. Jadi dia nggak, menerangkan tujuan pembelajarannya jadi cerita gitu ya, jadi bahan evaluasi gitu ya. Terus juga
Jangan lupa PSE-nya diterapkan, ya misalnya absensi, terus yang tidak hadir didoakan, kayak gitu ya. Terus jangan lupa berdoa, terus absensi dengan apa sih namanya? Absensi dengan motivasi dan semangat, itu jadi nilai plus juga Kak sebenarnya untuk di awal pembelajaran. Dan di saat pemanasan pun itu kalau bisa pemanasannya itu ada pemanasan dengan bentuk permainan, itu juga jadi nilai plus Kak, gitu ya untuk PPG. Nah untuk intinya tadi udah betul Kakak udah melaksanakan seperti itu tuh, udah proses pembelajaran fokus pada peserta didik Kak, ya. Jadi menurut saya sih nggak masalah gitu ya untuk di-upload lagi di PPG atau dibuat lagi untuk PPG gitu ya. Mudah-mudahan, Nah mudah-mudahan. insyaallah gitu ya. Tapi mungkin dengan gambaran yang lebih baik lagi mungkin ya, proses videonya jangan lebih baik Terus lagi atau minusnya gimana tadi gitu itu ya. yang kontennya itu saya Jad gurunya tidak mempraktekkan gitu. Nah. Nah, itu kontennya diferensiasinya dimunculkan, ditambahin dengan barcode bacaan, barcode video gerakan yang benar dan, langsung dari gurunya yang bersangkutan, gitu. Itu nggak apa-apa, Kak, itu kan muncul diferensiasi konten namanya. Itu juga ada nilai plus, gitu ya. Apalagi Kakak nanti misalkan diferensiasi produknya itu memberikan soal esai dan silahkan kalian boleh dikerjakan, melalui platform apa atau bagaimana gitu. Itu malah muncul juga diferensiasi produknya, gitu ya, Kak. Jadi, "Pak, gimana kalau saya misalkan, saya akan menjawab langsung?" Kan ada anak yang demen ngomong tapi nulisnya kurang gitu ya. "Gimana emang ngejelasinnya?" "Ya saya akan menjelaskan langsung dalam bentuk video." "Boleh, silakan." Atau, "Pak, saya akan mau menulis aja di buku." "Silakan," atau bagaimana. Itu udah masuk ke diferensiasi produk. Yang penting munculkan itu aja di awal. Ari engke ngerjakeun nama da engke barudak mah nya kumaha engke we gitu nya, tapi munculkan aja di awal dengan pembicaraan kita itu seperti itu Ah, asesmennya, iya. gitu. Betul, betul. Mhm. Nah, itu mungkin Kak sedikit saran-saran aja, mudah-mudahan yang ikut PPG semuanya lulus insyaallah, ya. Amin. Tinggal proses upload video dan, Ya, nunggu ujian ya Kak kalau nggak salah? besok mulai dibuka UPIN Nah, tanggal 10. heeh. Tanggal Nah, 6 ya, bener bener bener. Mudah-mudahan, yang dilaksanakan oleh Kakak semua lancar semuanya, terus lulus semuanya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja mungkin Kak, dari saya, Terima kasih, Pak. untuk alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita udah selesai untuk kegiatan refleksi aksi nyata. Jangan lupa Kak di-upload semuanya, video dan juga modul ajar yang sudah di ini ya. Nah, semuanya di-upload dan jangan lupa itu ada progres tugas, silahkan dibuka lagi, yang belum yang mana, ada beberapa yang belum silahkan dilengkapi lagi, Kak. Kita mungkin bukan mungkin ya, pasti, di hari Kamis Jumat Sabtu kita akan melaksanakan kegiatan tatap maya, secara maraton gitu ya. Sedikit bocorannya Kamis itu 3 jam, 3 JP, Jumat itu 3 JP, dan Sabtu hanya 1 JP, gitu ya. Mangga Kakak mau sore hari atau malam hari nanti kita sepakati bersama aja. Nah setelah itu Kakak melakukan aksi, rencana tindak lanjut selama seminggu kurang lebih, lalu kita, tatap maya lagi hanya selama 2 JP kalau nggak salah. Setelah itu melaksanakan tindak lanjut, udah beres, selesai. Begitu. Mangga Kak Pices? Gimana Kak? Kak Pices? Pencet deh kayaknya ya. Ya oke, itu mungkin dari saya, terima Maaf Kak, kasih atas maaf Kak. oh ya gitu Kak. Yang tugas-tugas yang belum bisa progresnya ditampilkan lagi Kak. Oh iya nanti saya share ya Kak, link-nya, nanti tinggal dibuka aja oleh Kak Pices. Iya. Oke. Ya nanti saya share lagi link-nya, sama sih kayak yang kemarin di-share, nanti akan Iya. share kembali ya. Ya, makasih Kak. Oke boleh boleh Kak ya, siap. Oke, mohon maaf, jika ada salah tindakan dan ucapan dari saya. Mohon maaf juga waktunya berlebihan, kebanyakan 15 menit ya. Kita mulai dari tadi 7:30 dan kita akhiri jam 9 sebenarnya, tapi lebih 15 menit, mohon dimaklum dan mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati, baca doa mulai. Selesai, mangga Kak di open cam dulu kita untuk foto bersama.
Kak Satriani, Kak Ramdan mungkin, Kak Deris dan Kak Randi, ya. Kak Fajar ya, iya manten. Oke, mungkin hanya, nah saya siap. Oke, kita foto, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mangga gaya bebas Kak, mau gimana? Siap. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, nanti akan saya share. Terima kasih atas waktunya. Mohon dilengkapi tugas-tugasnya yang diupload ke modul ke LMS. Nah, nanti akan saya kirim progres untuk kegiatan di LMS ke kakak. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai bertemu lagi di Tata Maya Kemis. Oh, can diantarkan. Orang jadi enak asli. Tenang naon, da enak dah sapatu di dahar mah. Nah, kira kemarin teu mudik. Lamun mudik mah sekalian naik diantarkan. Da percuma orang mudik oke. Jadinya balik ke Cianjur. Aduh, hari libur mah kami mau balik ke Cianjur. Santaikan aja, santaikan. Soalnya di sepatu Aztek mah insona. Heeh. Eueuh sebutanna jadi orang makanya nomor opat-opat. Wah, opat-opat gede ting mah nya. Moal, soalnya cenah mah leuwih leutik. Jadi saeutik jeung pan insol di dinya 27,5. Oh. Apaan? Adidas. Emang Adidas mah. Nah, eta jadi orang fokusnya ke insol lain ka nomor. Nya ada tiap ieu beda-bedanya. Urang ge di Adidas 42, di Skechers 43. Nah, Teuing di Aztek mah naon kitu nya. lamun make nu 43 insolna teh 26,5. 42 teh 26,5, 43na 27, 44na 27,5. Jadi kan naik 5 lamun di Aztek. Da suku orang Indonesia lah leutik, jadi naikna kur 5 manehna. Heeh. Kan Gitu. gede teuing abeh mah lila. Emang suku aing gedean. Kecuali di gegel ieu meureun. Tugan. Utang. Atuh 2 minggu ieu mah project BJR ongkoh, BJR nyokotna silat. Heeh. Nah, panen karya teh isukan suara demokrasi. Heeh. Bangunlah jiwa raga poe Kemis. Edan euy. Manya ente hungkul kabeh aya mah. Nyaho lah sarua beneran di Cisarua oge. Sarua anjir. Ripuh bagoy cai teh. Aya Aing kana ngaran mah aya pas ieu ieu saha pas ieu saha pas ieu saha. Ngaranna mah aya ngan bungkeuleukana eueuh. Di lapangan teh BJR. Asli. Aing mah nya urang jadi koordinator di kelas 11, aing ngajar kelas 12. Tapi urang kudu asup ke kelas 11 kan aneh. Nah eta. Cek aing teh. Aing asa jadi ieu urang nyieun modul P5 dari A sampai Z teh. Abongkeun soal demokrasi perubahan yang ieu. Aduh, cek aing teh. Urang ngajar kelas 10, BJR kelas 11, Suara Demokrasi kelas 12. Ari kelas 10 mah encan karipan lokana mah engke beres ieu. Nah BJR. Baik Kak, bantuin ya. Jadi koor. Kan saya nggak ngajar kelas 11. Kan guru olahraga. BJR kan ngambilnya silat. Jadi guru olahraga semua dimasukin jadi koordinator. Udah Bu Demar aja tuh yang sesuai dengan ininya. Silat. Iya Bu Demar ada, Pak Eka juga bantuin di lapangannya. Oke lah, sip. Abongkeun BJR bangun olahraganya langsung ke guru olahraganya. Suara Demokrasi sih wajar orang sebagai pembina OSIS. Jadi Benar. program pergantian OSIS
Iya. Yang iya pan nyambung. Heeh. Jadi orang tepati capek. Heeh. Jadi jadi koor ge teu naon lah. Tepati capek yang penting Lah aing karekam keneh ulah stop tuh. ti